Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya akan membahas sensasi kelayangan ataupun sakit kepala ya teman-teman, ataupun sakit kepala di bagian belakang ya, sampai leher sampai pundak juga ya teman-teman. Karena asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu sensasinya banyak sekali teman-teman. Sensasinya beragam ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sensasinya kena semua ya teman-teman. Itulah ya namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke teman-teman, jadi semoga saja video ini bisa memotivasi ya, memotivasi teman-teman yang masih merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis, dan minimal hanya menemani teman-teman yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu sering tidak menyadari ya teman-teman, sering tidak menyadari bahwa itu sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu selalu ya berpikiran ke hal-hal lain ya teman-teman, selalu berandai-andai ke penyakit yang lain ya teman-teman. Nah jadi kita bahas ya teman-teman, penyebabnya itu apa ya, dan cara menanganinya itu gimana ya teman-teman. Videonya itu disimak sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, agar teman-teman itu mengerti ya, agar teman-teman itu paham. Jika teman-teman itu mengerti dan paham, nantinya teman-teman itu akan mudah menangani sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke, sebelum lanjut seperti biasa ya teman-teman, itu yang baru hadir di channel ini, jangan lupa ya videonya itu di subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis, teman-teman itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe di bawah video ini ya. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman itu mendapat pemberitahuan jika saya upload video terbaru ya. Karena saya tuh akan terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Dan buat teman-teman yang nonton video ini dari Facebook ya, akun Facebook ataupun Facebook ya, ataupun dari video realnya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu ingin melihat video panjangnya, teman-teman itu tinggal klik ya, tinggal klik profilnya. Di situ ada video panjangnya ya teman-teman, video durasi panjangnya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu menonton video ini dari video real ya. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, di like dan di follow, di share juga videonya ya, agar videonya berkembang. Jika videonya berkembang itu akan menambah semangat untuk saya terus upload video seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Dan semoga saja videonya itu menjadi wasilah ya teman-teman, menjadi jalan kesembuhan buat teman-teman. Semoga saja ya video ini bisa memotivasi teman-teman yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Atau minimalnya hanya menemani teman-teman yang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis. Oke teman-teman, jadi kita bahas ya. Jadi untuk sensasi kelayangan ataupun pusing ya, karena orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis itu sepengalaman saya, setiap hari itu merasakan kelayangan ya teman-teman, terus pusing juga, terus sakit kepala juga di bagian belakang ya, sampai ke leher bagian belakang, sampai ke pundak bahkan ya teman-teman. Dan waktu itu saya tuh selalu mengarah-ngarah ke hal-hal yang lain, penyakit yang lain gitu teman-teman. Sewaktu merasakan kelayangan itu saya selalu berpikirnya bahwa saya tuh kena penyakit kanker otak gitu kan teman-teman ya. Soalnya selalu mengarah-ngarah, pikirannya itu selalu mengarah-ngarah ke penyakit yang tidak kita inginkan ya teman-teman. Selalu mengarah-ngarah ke hal-hal yang bahaya gitu, penyakit yang sangat bahaya gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya dulu ya teman-teman. Mudah-mudahan saja teman-teman itu tidak merasakan hal yang sama ya teman-teman. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis, 99%-nya itu dipengaruhi dari pikiran teman-teman. Dipengaruhi dari cara berpikir kita, mindset kita ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah jadi kita itu, kalau misalkan kita belum paham gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis ini, selalu cemas ya teman-teman, selalu panik ya teman-teman, karena kita tuh merasakan hal yang sangat tidak nyaman sekali ya teman-teman.
Karena untuk dari sensasi medis saja yang ada di perut itu sudah kita rasakan ya teman-teman. Lalu bertambah lagi sensasi yang lain seperti keleyengan ya, pusing, sakit kepala di bagian belakang ya, di leher. Bahkan untuk nengok saja saya waktu itu waktu dulu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikopatis itu untuk nengok aja kayak robot teman-teman, kaku gitu, kayak manekin ya. Bahkan kalau misalkan ditekan kayak gini nih, itu kayak kayu teman-teman, kayak kayu ya, keras. Bahkan tidur saja itu sampai bantal ditumpuk-tumpuk teman-teman, bantal itu sampai ditumpuk-tumpuk. Tapi tetap ya, bantal ditumpuk pun itu harusnya empuk ya, harusnya nyaman ya. Tapi ini malah apa ya, malah sakit gitu, malah bertambah sakit ya teman-teman. Aduh, sorry ini, maaf teman-teman ya. Jadi saya tuh kena flu ya minggu kemarin karena nggak upload video juga. Karena yang pertama saya kena flu, jadi untuk ngomongnya itu agak bindeng ya. Sampai sekarang juga masih agak bindeng, soalnya madu saya habis. Karena untuk kalau misalkan saya kena flu itu dari sebelum terkena gangguan asam lambung pun saya itu selalu konsumsi madu teman-teman, karena madu itu banyak sekali manfaatnya ya, apalagi untuk flu, karena madu itu bagus ya. Oke, lanjut ya teman-teman ke sensasi keleyengan ataupun sakit kepala. Jadi untuk mengatasinya ya teman-teman, kita pahami dulu ya teman-teman, pahami dulu apa ya, pahami dulu bahwa kita tuh mengalami sakit kepala tuh atau keleyengan itu dari apa nih. Misalkan ya, misalkan teman-teman itu kurang tidur ya teman-teman. Karena untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikopatis itu istirahat ataupun tidur di malam hari itu gimana ya teman-teman, agak sulit gitu ya teman-teman, agak gimana ya, pokoknya agak sulit untuk tidur di malam hari teman-teman, karena pikirannya selalu terpeling teman-teman, selalu merasakan sensasi ya, selalu merasakan penyakit gitu teman-teman. Itu pengalaman saya. Dah, kalau misalkan teman-teman itu ada keleyengan ataupun ada pusing, itu ingat-ingat teman-teman, teman-teman itu semalam tuh tidurnya cukup enggak gitu teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman itu tidurnya tidak cukup, misalkan tidurnya jam 11, jam 12, itu berarti keleyengannya dipengaruhi dari kurang tidur juga ya teman-teman. Nah, karena untuk orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikopatis, penting sekali istirahat ataupun tidur di malam hari itu yang cukup teman-teman ya. Jadi untuk istirahat ataupun tidur itu yang bagus itu 8 jam teman-teman. Kalau misalkan Bang Adim, saya tuh tidak kurang tidur, saya tuh istirahat malamnya cukup ya, tidurnya cukup 8 jam. Nah, pahami lagi teman-teman, teman-teman itu banyak pikiran gak? Teman-teman itu selalu memikirkan sensasi gak? Teman-teman itu selalu memikirkan penyakit gak? Nah, kalau misalkan teman-teman itu masih memikirkan penyakit ya, kalau teman-teman itu masih banyak pikiran, kalau teman-teman itu masih memikirkan sensasi, kalau teman-teman itu masih berandai-andai ya, mengarah ke penyakit yang lain, berarti teman-teman itu keleyengan itu hadirnya apa sih ya, penyebabnya dari teman-teman itu banyak pikiran ya teman-teman. Teman-teman itu banyak mikir, teman-teman itu masih ketakutan dengan sensasi yang dirasakan ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan keleyengan juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan Bang Adim, saya tuh nggak banyak pikiran, tidur juga cukup ya teman-teman, 8 jam saya tidur cukup ya, nggak banyak pikiran juga. Nah, jadi yang ketiganya, jadi kalau misalkan teman-teman itu masih merasakan keleyengan, itu berarti pencernaan kita itu belum normal teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pencernaan kita belum normal, itu bisa mempengaruhi keseimbangan tubuh kita teman-teman, bisa mempengaruhi apa ya, kalau misalkan jalan ya nih, kalau misalkan teman-teman itu jalan terus agak sempoyongan, atau kan kalau misalkan jalan miring itu teman-teman itu agak miring banget gitu perasaannya ya teman-teman. Nah, itu dari keseimbangan tubuh kita yang tidak normal ya teman-teman. Karena kalau misalkan pencernaan kita tidak normal, jadi makanan yang kita konsumsi itu di dalam di pencernaan kita tuh, di pencernaan kita itu belum bukannya belum ya, jadi di pencernaan kita itu tidak terserap dengan sempurna ya teman-teman. Jadi zat-zat kebaikannya atau sari-sari kebaikannya itu tidak terserap sempurna oleh pencernaan kita teman-teman. Jadinya kita apa ya itu yang menyebabkan kita
kelayangan ya teman-teman, ataupun pusing ya teman-teman, itu karena dari pencernaan kita ya. Yang ketiga itu teman-teman, pahami saja ke sana ya teman-teman, karena kita tuh sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu cukup tidur ya teman-teman, istirahatnya saya cukup Bang Adim, tidur cukup 8 jam, saya juga tidak banyak pikiran ya teman-teman. Berarti teman-teman itu tinggal menjaga pencernaannya ya. Kalau misalkan tidurnya cukup, saya bisa mengalihkan pikiran ya teman-teman. Kalau misalkan itu semua sudah ditangani ya, berarti tinggal menjaga pencernaannya. Gimana menjaga pencernaannya? Atau gara-gara kelayangan itu gara-gara dari pencernaannya belum membaik, banyak makan saja teman-teman. Perbanyak saja makannya ya, makan sama minumnya itu perbanyak. Jadi kalau misalkan agar jadi begini teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu kelayangan karena pencernaan itu belum normal, karena jadi si zat kebaikannya itu dicernanya tidak normal oleh pencernaan kita ya, banyak makan saja teman-teman, penuhi saja ya asupannya. Kalau misalkan apa aja sih Bang untuk memenuhi vitaminnya gitu teman-teman ya, untuk memenuhi supaya jadi enggak kelayangan gitu teman-teman ya. Misalkan dari sayurannya cukup teman-teman ya, vitamin dari sayurannya kayak bayam ya, wortel, terus ya intinya yang bagus aja ya, yang banyak vitaminnya. Yang penting enggak sayuran dari sayuran putih-putih dulu, jangan ya teman-teman ya. Kalau misalkan kayak kol itu jangan dulu ya. Nah jadi untuk mengatasi kelayangan itu seperti itu aja teman-teman ya. Jadi simpel saja sih teman-teman. Kalau misalkan dari pencernaan kita belum normal sempurna ya teman-teman, ya diperbanyak aja asupan vitaminnya teman-teman. Kalau misalkan dari banyak pikiran ya stop, jangan berpikir yang aneh-aneh, jangan berpikir ke hal-hal yang menakutkan teman-teman. Dialihkan saja pemikiran-pemikiran yang negatifnya teman-teman. Kayak gimana mengalihkan pikiran negatif ya, banyak jalan-jalan ya, banyak hiburan, itu aja sih teman-teman ya. Ya apa sih, sering olahraga ya teman-teman, di pagi hari itu berjemur ya. Terus kalau misalkan kelayangannya dari kurang tidur ya, cukupi saja tidurnya teman-teman ya. Istirahat di malam hari itu yang cukup ya teman-teman, sekitar 8 jam ya. Tidur harus lebih awal ya teman-teman. Misalkan saya dulu tidur biasanya jam habis isya ya. Habis isya itu jam 7 lebih ya, jam 7 lewat ya. Saya itu udah tidur teman-teman ya. Dan sekarang ya udah mulai agak begadang lagi. Sekarang udah agak naik nih kapasitasnya, jam 9 saya udah baru tidur. Agar itu bangun tuh di pagi hari tuh kayak jam 5 ya teman-teman. Intinya 8 jam aja teman-temannya. Intinya 8 jam saja ya tidur, itu bagusnya 8 jam. Untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, dan psikomatis ya teman-teman. Apa dari gangguan semua itu berbahaya Mas Adim? Tidak ya teman-teman. Dari gangguan kelayangan ataupun sakit kepala ataupun pusing itu tidak berbahaya. Itu karena itu hasil dari yang pertama ya itu ya teman-teman ya, dari hasil dari kurang tidur ya. Kalau misalkan teman-teman itu kurang tidur ya pasti orang sehat pun kalau misalkan kurang tidur pasti kelayangan teman-teman ya. Terus yang kedua dari pola pikir ya teman-teman. Kalau misalkan kelayangannya jadi dari pola pikir Pak, ya udah teman-teman itu nggak usah banyak pikiran ya teman, jauhi dulu, hindari dulu ya pikiran-pikiran yang negatif, apalagi pikiran-pikiran tentang penyakit ya teman-teman. Ya alihkan saja ke hal-hal yang membuat kita bahagia ya teman-teman. Kalau misalkan kelayangannya dari pencernaan ya sudah, kita banyak makan aja yang mengandung vitamin ya teman-teman, kayak ikan ya teman-teman ya, asal jangan ikan laut aja teman-teman ya. Yang penting ikan tawar itu bagus ya teman-teman. Dan kalau misalkan untuk menangani sakit kepala ataupun sakit di leher, itu cuma satu ya teman-teman, itu akibat kita sering banyak pikiran ya. Itu dari pikiran kita yang selalu mengarah-arah ke hal yang negatif selalu, karena setiap harinya kita berpikir tentang penyakit ya, karena setiap harinya kita itu berpikir tentang kematian ya teman-teman. Itu yang membuat kepala kita sakit di belakang sini ya. Kalau itu menanganinya ya karena dengan itu saja teman-teman, dengan mengalihkan pikiran ya teman-teman. Sudah, jangan memikirkan hal-hal yang negatif ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa ngomong panjang lebar ya, karena aduh bindeng teman-teman.
jadi nggak enak nih suaranya ngedengernya. Oke ya teman-teman, seperti itu dah. Mudah-mudahan teman-teman itu bisa mengerti ya dengan video ini. Panas juga teman-teman ini di Tegalan. Oke, saya akhiri teman-teman videonya. Jangan lupa ya akun Facebooknya itu yang buat teman-teman yang nonton video ini dari video real, jangan lupa nontonnya di video panjangnya itu diklik aja ya akunnya, dan jangan lupa juga di follow, di share ya teman-teman, agar lebih banyak lagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikotis itu termotivasi ya teman-teman. Ya minimal hanya menemani ya teman-teman, hanya menemani teman-teman yang sedang merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety dan psikotis. Oke, saya akhiri ya teman-teman videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.